Setelah beryllium memperlihatkan bagaimana unsur dapat digunakan secara sangat selektif, perjalanan kita berlanjut ke unsur yang berada di posisi unik dalam tabel periodik. Unsur ini tidak sepenuhnya logam, tetapi juga bukan non-logam murni. Boran menandai titik peralihan penting. Ia memperkenalkan kita pada kelompok unsur yang sifatnya tidak bisa disederhanakan hanya sebagai logam atau non-logam. Sifat kimianya lebih kompleks, dan perannya seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi sangat menentukan dalam pembentukan struktur dan kestabilan material. Di alam, boran tidak hadir sebagai unsur bebas. Ia selalu terikat dalam senyawa, tersebar dalam mineral, tanah, dan air. Jumlahnya kecil, tetapi pengaruhnya besar, terutama ketika manusia mulai memahami bagaimana sifat-sifatnya dapat dimanfaatkan. Untuk memahami mengapa boran menjadi unsur yang begitu penting meskipun jarang disorot, kita perlu kembali ke awal, ke masa ketika boran belum dikenal sebagai unsur, dan hanya muncul sebagai bagian dari zat yang digunakan tanpa benar-benar dipahami. Sebelum dikenal sebagai unsur, boran telah lama hadir dalam kehidupan manusia, namun bukan sebagai zat yang dipahami, melainkan sebagai bahan yang digunakan. Jejak boran dapat ditelusuri jauh ke masa peradaban kuno, ketika manusia mulai memanfaatkan mineral tertentu tanpa mengetahui komposisi kimianya. Salah satu senyawa boran yang paling awal digunakan adalah boraks. Zat ini ditemukan secara alami di daerah dengan aktivitas geologi tertentu dan telah dimanfaatkan sejak ribuan tahun lalu. Boraks digunakan dalam pembuatan kaca, keramik, serta sebagai bahan pembersih dan pengawet. Pada masa itu, boraks dihargai karena kegunaannya, bukan karena identitas kimianya. Dalam konteks ini, boran hadir sebagai bagian dari praktik sehari-hari, tetapi tetap tanpa nama dan tanpa konsep unsur. Ia tidak dipisahkan dari senyawanya, tidak dianalisis sebagai komponen tersendiri, dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Seperti banyak unsur lain, boran lebih dulu berperan sebagai alat, bukan sebagai objek pengetahuan. Memasuki abad ke-18, pendekatan terhadap zat-zat alam mulai berubah. Para ilmuwan mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang menyusun bahan-bahan yang telah lama digunakan. Boraks dan senyawa sejenis mulai dianalisis dengan metode kimia yang lebih sistematis. Dalam proses ini, muncul kesadaran bahwa senyawa-senyawa tersebut mengandung komponen yang tidak cocok dengan unsur-unsur yang telah dikenal saat itu. Namun tahap ini masih bersifat awal. Boran belum dapat dipisahkan. Ia masih tersembunyi di balik oksigen dan unsur lain yang membentuk senyawanya. Yang terlihat hanyalah ketidaksesuaian hasil reaksi yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh daftar unsur yang ada. Keterbatasan teknik pemisahan menjadi penghalang utama. Untuk mengenali boran sebagai unsur, diperlukan metode yang mampu memisahkan zat dengan ikatan yang sangat kuat. Tanpa teknologi tersebut, boran tetap berada dalam bayangan, meskipun perannya dalam berbagai bahan sudah lama dirasakan. Dengan demikian, fase awal boran ditandai oleh satu hal penting, penggunaan mendahului pemahaman. Manusia telah lama memanfaatkan senyawa boran, tetapi belum mampu melihat unsur yang tersembunyi di dalamnya. Upaya mengenali boran sebagai unsur benar-benar dimulai pada awal abad ke-19. Ketika para kimiawan mulai menantang batas teknik pemisahan yang ada. Berbeda dengan lithium atau beryllium, boran tidak mudah dilepaskan dari ikatan senyawanya. Ikatan antara boran dan oksigen sangat kuat, sehingga pemisahan membutuhkan pendekatan yang lebih agresif dan presisi. Pada tahun 1808, dua kelompok ilmuwan yang bekerja secara terpisah hampir bersamaan melaporkan keberhasilan memperoleh zat baru dari senyawa boran. Di Prancis, Joseph Louis Gay Lassac bersama Louis Jacques Nord melakukan percobaan dengan memanaskan asam borat menggunakan logam kalium. Reaksi ini bertujuan menarik oksigen dari senyawa tersebut, sehingga menyisakan komponen yang diduga sebagai unsur baru. Hampir pada waktu yang sama di Inggris, Humphrey Davy melakukan pendekatan berbeda. Davy menggunakan metode elektrolisis dan reaksi kimia untuk mencoba memisahkan komponen dasar dari senyawa boran. Meskipun teknik dan detail eksperimennya berbeda, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya zat yang tidak cocok dengan unsur manapun yang telah dikenal. Namun, penting untuk dicatat bahwa zat yang diperoleh pada tahap ini belum murni. Kandungan boran dalam hasil percobaan masih bercampur dengan unsur lain. Meski demikian,
Sifat-sifatnya cukup konsisten untuk menyimpulkan bahwa komponen tersebut bukan variasi dari unsur yang sudah ada, melainkan unsur baru. Proses pengenalan boran sebagai unsur tidak langsung diterima secara luas. Karena tingkat kemurniannya rendah, beberapa ilmuwan meragukan apakah zat tersebut benar-benar unsur tersendiri atau hanya bentuk kompleks dari senyawa lain. Perdebatan ini berlangsung cukup lama, seiring dengan keterbatasan alat analisis pada masa itu. Seiring berkembangnya teknik pemurnian dan analisis, keberadaan boran sebagai unsur semakin ditegaskan. Nama boran diambil dari kata boreks, senyawa yang telah lama dikenal dan digunakan manusia jauh sebelum unsur dasarnya dipahami. Penamaan ini mencerminkan jalur sejarahnya, dari senyawa praktis menuju identitas ilmiah. Dengan penamaan ini, boran akhirnya memperoleh tempatnya dalam daftar unsur. Ia diakui sebagai unsur yang berbeda, meskipun sifatnya tidak mudah diklasifikasikan sebagai logam maupun non-logam. Pengakuan ini menandai akhir dari fase sejarah penemuannya. Setelah boran diakui sebagai unsur dan diberi nama, perhatian ilmuwan beralih pada upaya memahami siapa sebenarnya boran secara ilmiah. Disinilah boran mulai menempati posisinya yang khas di dalam tabel periodik. Boran berada pada posisi kelima dalam tabel periodik dan memiliki nomor atom 5. Di dalam inti atomnya terdapat 5 proton dengan 5 elektron yang mengelilinginya. Struktur ini menempatkan boran dalam kelompok unsur yang sering disebut sebagai metaloid, yaitu unsur yang memiliki sifat di antara logam dan non-logam. Menurut model atom Bohr, 2 elektron pertama boran mengisi lintasan energi terdalam, sementara 3 elektron berikutnya berada pada lintasan kedua. Konfigurasi ini membuat boran tidak mudah melepas atau menerima elektron sepenuhnya. Akibatnya, boran cenderung membentuk ikatan kovalen yang kuat dan kompleks, bukan ikatan ion sederhana seperti logam alkali. Secara fisik, boran dalam bentuk murni adalah padatan keras berwarna gelap dan rapuh. Ia tidak lunak seperti logam, tetapi juga tidak bersifat isolator seperti banyak non-logam. Sifat mekaniknya menunjukkan karakter peralihan. Cukup kuat, tetapi mudah patah jika diberi tekanan tertentu. Secara kimia, boran dikenal karena kemampuannya membentuk struktur ikatan yang tidak biasa. Boran seringkali membentuk senyawa dengan kekurangan elektron, sehingga menghasilkan geometri molekul yang kompleks. Inilah salah satu alasan mengapa kimia boran berkembang menjadi cabang yang cukup khusus dan mendalam. Boran memiliki 2 isotop alam yang stabil, yaitu boran 10 dan boran 11. Boran 11 adalah isotop yang paling melimpah dan menyusun sebagian besar boran di alam. Boran 10, meskipun jumlahnya lebih kecil, memiliki sifat khusus yang membuatnya menarik dalam konteks tertentu, terutama dalam interaksi dengan partikel subatom. Di alam, boran tidak ditemukan sebagai unsur bebas. Ia tersebar dalam bentuk senyawa, terutama dalam mineral borat. Boran juga terdapat dalam jumlah kecil di tanah dan air, menjadikannya unsur jejak yang penting dalam berbagai sistem alam. Sifat-sifat dasar seperti posisi peralihan, ikatan yang kompleks, dan keberadaan sebagai unsur jejak membuat boran sulit diklasifikasikan, tetapi sekaligus sangat berpengaruh. Pemanfaatan awal boran tidak dimulai dari logam atau bahan struktural, melainkan dari sifat kimianya dalam senyawa. Sejak lama, manusia telah menggunakan senyawa boran tanpa memahami unsur di baliknya. Setelah boran dikenali sebagai unsur, penggunaan-penggunaan ini mulai dipahami secara lebih sistematis. Salah satu bidang pertama yang merasakan manfaat pemahaman baru ini adalah pembuatan kaca dan keramik. Senyawa boran diketahui mampu meningkatkan ketahanan kaca terhadap panas dan perubahan suhu mendadak. Kaca yang mengandung boran tidak mudah retak ketika dipanaskan atau didinginkan secara cepat. Dalam konteks ini, boran menjadi solusi atas masalah teknis yang sebelumnya sulit diatasi. Penggunaan boran juga berkembang dalam proses metalurgi awal. Senyawa boran digunakan sebagai bahan tambahan untuk membantu pemurnian dan pengolahan logam tertentu. Perannya tidak selalu terlihat pada produk akhir, tetapi penting dalam mengendalikan reaksi dan meningkatkan kualitas material. Di bidang pertanian, senyawa boran mulai dikenali sebagai unsur yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Meskipun hanya dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil, keberadaan boran terbukti penting untuk proses biologis tertentu. Kekurangan boran dapat mengganggu pertumbuhan dan hasil panen, sementara kelebihan boran justru dapat merusak tanaman.
Fakta ini menegaskan bahwa boran adalah unsur dengan rentang manfaat yang sempit, tetapi sangat menentukan. Dalam industri kimia, boran digunakan sebagai bahan antara dalam pembuatan berbagai senyawa. Ikatan-ikatan unik yang dibentuk boran memungkinkan terciptanya struktur molekul yang tidak dapat dicapai dengan unsur lain. Pada tahap awal ini, pemanfaatan boran masih bersifat terbatas, tetapi sudah menunjukkan potensi besar dalam pengembangan material dan reaksi kimia khusus. Yang perlu dicatat, hampir semua penggunaan awal boran dilakukan dengan kehati-hatian. Boran jarang digunakan secara langsung dan selalu dalam bentuk senyawa yang dikontrol. Hal ini bukan karena boran berbahaya dalam semua kondisi, tetapi karena sifatnya yang sensitif terhadap jumlah dan lingkungan penggunaan. Di dunia modern, boran jarang muncul sebagai unsur yang disorot. Namun perannya menyebar luas dan seringkali menjadi penentu kualitas pada sistem yang kita gunakan setiap hari. Hampir selalu, boran bekerja melalui senyawanya, memengaruhi sifat material, proses biologis, dan teknologi. Salah satu peran paling dikenal boran adalah dalam kaca dan material tahan panas. Kaca borosilikat, misalnya, digunakan pada peralatan laboratorium, perlengkapan rumah tangga tertentu, dan industri karena ketahanannya terhadap perubahan suhu yang ekstrem. Dalam konteks ini, boran membantu menjaga kestabilan struktur kaca, mencegah retak, dan memperpanjang umur pakai material. Di bidang material modern, boran digunakan untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan. Senyawa seperti boran karbida dikenal sebagai material yang sangat keras dan ringan. Material ini digunakan pada aplikasi yang menuntut perlindungan tinggi dan ketahanan terhadap kausan. Sekali lagi, boran tidak digunakan dalam jumlah besar, tetapi kehadirannya sangat menentukan sifat akhir material. Dalam pertanian modern, boran berperan sebagai unsur hara mikro yang esensial bagi tanaman. Ia terlibat dalam pembentukan dinding sel dan proses reproduksi tanaman. Kekurangan boran dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, sementara kelebihan boran dapat bersifat toksik. Karena itu, pengelolaan boran di bidang pertanian dilakukan dengan pengukuran dan kontrol yang cermat. Di bidang kesehatan dan biologi, boran diteliti karena perannya dalam proses metabolisme tertentu. Meskipun bukan unsur utama dalam tubuh manusia, boran memengaruhi fungsi biologis pada tingkat DNA. Penelitian di bidang ini masih berkembang dan dilakukan dengan kehati-hatian, mengingat rentang manfaat dan risikonya yang sempit. Boran juga memainkan peran penting dalam industri elektronik dan energi. Dalam semikonduktor, boran digunakan sebagai bahan untuk mengatur sifat listrik material. Dengan menambahkan boran dalam jumlah sangat kecil, sifat konduktivitas suatu bahan dapat diubah secara signifikan. Di sini, boran menjadi alat presisi bekerja pada skala atom, tetapi berdampak besar pada kinerja perangkat. Penelitian modern tentang boran tidak diarahkan untuk menjadikannya unsur serbaguna, melainkan untuk memahami dan memanfaatkan keunikannya secara tepat. Karena boran bekerja efektif dalam jumlah kecil dan pada kondisi tertentu, riset berfokus pada presisi, bukan ekspansi besar-besaran. Salah satu bidang penelitian yang berkembang adalah material mutakhir berbasis boran. Para ilmuwan mempelajari bagaimana struktur ikatan boran dapat digunakan untuk menciptakan material yang ringan tetapi sangat kuat. Penelitian ini melibatkan pengaturan struktur atom dan molekul secara cermat, sehingga sifat mekanik dan termal material dapat dikendalikan sesuai kebutuhan. Di bidang energi dan teknologi nuklir, isotop boran 10 menarik perhatian karena kemampuannya berinteraksi dengan partikel neutron. Penelitian difokuskan pada bagaimana sifat ini dapat dimanfaatkan untuk pengendalian reaksi dan perlindungan terhadap radiasi. Pendekatan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang perilaku boran pada skala subatom dan dilakukan dalam lingkungan yang sangat terkontrol. Penelitian lain diarahkan pada peran boran dalam sistem biologis. Para ilmuwan mencoba memahami bagaimana boran memengaruhi proses seluler pada tumbuhan dan organisme hidup lainnya. Fokus riset bukan pada penggunaan boran secara langsung sebagai obat, tetapi pada pemahaman mekanisme biologisnya agar pengelolaan unsur ini di bidang pertanian dan lingkungan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Dalam industri semikonduktor, riset berlanjut untuk mengoptimalkan penggunaan boran sebagai dopan. Tantangannya adalah mengendalikan distribusi boran pada skala atom agar sifat listrik material tetap konsisten dan dapat diprediksi.
Proses ini melibatkan teknik fabrikasi yang sangat presisi dan pengujian berulang untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Selain itu, riset juga mencakup keberlanjutan dan dampak lingkungan. Karena boran memiliki rentang aman yang sempit, para ilmuwan mempelajari bagaimana siklus boran di alam bekerja dan bagaimana aktivitas manusia memengaruhinya. Tujuannya adalah mencegah akumulasi boran yang merugikan ekosistem, sekaligus memastikan ketersediaannya untuk kebutuhan penting. Hari ini, boran berada di persimpangan antara kimia, material, biologi, dan teknologi. Ia bukan unsur yang berdiri sendiri sebagai solusi, tetapi unsur yang memperkuat, menstabilkan, dan menyempurnakan sistem yang ada. Boran mengingatkan bahwa dalam memahami alam, detail kecil seringkali membawa dampak yang besar. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Jika kamu memiliki pertanyaan, pandangan, atau ingin berdiskusi, silakan tuliskan di kolom komentar. Perjalanan kita menyusuri tabel periodik akan terus berlanjut. Setelah boran, kita akan melangkah ke unsur berikutnya, unsur yang mulai menunjukkan keteraturan lebih jelas dalam ikatan kimia dan membuka jalan menuju kompleksitas materi yang lebih tinggi. Setiap unsur adalah tanda kemahakuasaan Sang Pencipta. Dan perjalanan ini adalah cara kita bersyukur dengan mempelajari kebesarannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.